Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, banyak beberapa pujian-pujian yang diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Di antaranya Hamilul Quran, Hamilu Royatil Islam. Penjaga hamil itu adalah penghafal Al-Quran. Itu diibaratkan seperti pembawa panji Islam. Kalau orang yang diberikan tugas sebagai pembawa panji Islam, berarti mereka adalah orang yang berhak mendapatkan pemimpin. Sehingga dalam hal ini ketika ada orang yang ingin melaksanakan sholat, maka yang dipilih adalah siapa di antara mereka orang yang ahli dalam Al-Quran, afsahuhum fil Quran, orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Sering Nabi memuji para sahabat-sahabatnya yang menghafal Al-Quran, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Pernah suatu ketika beliau diminta oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran untuk beliau. Ya bin Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran. Bacakan wahai Ibnu Mas'ud kepada saya Al-Quran. Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kaifa aqra'uka ya Rasul wal Quran unzila ilaik. Bagaimana bisa engkau meminta saya untuk membaca Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepada engkau? Nabi menjawab, li'anni uhibbu an asma'a min ghairi. Karena saya ingin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Sesungguhnya seperti itu adalah sebagai salah satu pertanda bahwa beliau itu mendapatkan pelimpahan sebagai orang yang dipercaya, karena Abdullah bin Mas'ud selain bacaannya bagus, hafalannya bagus, layak untuk menjadi guru. Nah, selanjutnya ini kelebihan daripada penghafal Al-Quran sehingga mendapatkan pemberian penyematan Nabi sebagai guru yang layak untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan lain, dalam salah satu riwayat juga dikatakan, orang yang menghafalkan Al-Quran maka kelak di akhirat orang tuanya akan disematkan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari dunia. Ketika orang tuanya disematkan mahkota yang begitu bersinar, lantas bagaimana dengan pembacanya? Nah, ini kan kelebihan lagi yang Allah berikan. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan seperti ini: Man syaghalahu an dzikri, a'taituhu khaira ma u'tiya lis-sa'ilin. Siapa orang yang sibuk mengingatku, membaca ayat-ayatku, selalu mentadabburi, selalu belajar dan terus belajar, membaca Al-Quran sehingga bacaannya bagus, sehingga tidak sempat untuk berdoa, maka aku akan memberikan sesuatu yang lebih mulia daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Nah, ini bagian daripada kemurahan yang Allah berikan kepada Ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, ahli membaca Al-Quran, ya termasuk para penghafal Al-Quran. Ini adalah termasuk keluarganya Allah. Bahkan dalam salah satu riwayat, kelak nanti di akhirat itu, ketika orang sedang kebingungan, mencari perlindungan, maka Allah memanggil kepada Ahlul Quran, siapa yang termasuk keluargaku? Kalau keluarganya Allah yang dipanggil ada Ahlul Quran. Siapa yang termasuk keluargaku, silakan naik ke atas mimbar. Nah, ini suatu kelebihan. Jadi Anda semuanya ketika belajar Al-Quran dan mengkajinya, jangan merasakan bahwa diri Anda itu tidak ada prestasi atau bagaimana, jangan mengharapkan prestasi saja, tetapi hendaknya Anda semuanya ini percaya bahwasanya kelak Allah akan memberikan kelebihan di akhirat, kemuliaan. Wa anna kitaballah awthaqus syafi'in. Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah.
Dalam hadis Nabi dikatakan, Al-Quran was-siyamu yashfa'ani lil abdi. Yaqulul Quran mana'tun nauma fil lail wa yaqulu as-sawm mana'tul akla wasyurba fin nahar fasyaffi'hu fayusyafa'ani. Al-Quran dan puasa itu nanti di akhirat akan memberikan syafaat, pertolongan kepada manusia, kepada orang. Siapa? Ya, pada orang yang ahli membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa. Kata Al-Quran, wahai Allah, orang ini setiap saat membacaku, mana'tul laila, di waktu malam hari dia senantiasa membaca Al-Quran. Nah, untuk itu maka berilah syafaat kepadanya. Sedangkan puasa, orang ini berpuasa di siang hari, menahan lapar dan haus, maka berilah syafaat kepadanya. Maka Allah pun memberikan syafaat kepadanya. Jadi ada syafaat Al-Quran, ada syafaat puasa, ada syafaatul uzma, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Tentu syafaatul uzma ini adalah hak Rasulullah bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mengikuti perintahnya Allah dan perintah Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba kitabak wa hubba nabiyyak wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk mencintai Engkau ya Allah, dan untuk mencintai kitab-Mu ya Allah, dan mencintai Rasul-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami senantiasa mencintai amalan-amalan, amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.